Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena di mana orang Kristen jadi malas atau jadi bercampur takut gitu ya setiap menjelang akhir bulan. Iya. Ya memang tidak semua ya, tapi tidak sedikit juga. Kenapa? Ketika ditanya, tidak sedikit yang berterus terang bilang begini, Pak, setiap menjelang akhir bulan, persepuluhan itu ditagih Pak di gereja kami. Itu yang membuat kami jadi agak males dan bercampur takut kalau kami datang di minggu keempat biasanya ya, akhir bulan. Karena ujung-ujungnya kami akan dipermalukan kalau tidak membawa persepuluhan. Oh ya? Iya Pak. Oke, sebelum saya membahas itu, saya bahas dulu ya, ini ada analoginya lah sebabnya. Yaitu mengenai ketakutan orang Hong Kong jika menerima undangan pernikahan. Ini betul. Anda boleh cek lah beritanya. Anda search di Google mengenai fakta ini ketika orang Hong Kong mendapatkan undangan dari teman atau kerabatnya. Apalagi jika undangan pernikahan itu dilakukan di sebuah hotel mewah bintang 5. Loh, kenapa harus takut? Mestinya senang dong diundang sama teman atau kerabat di suatu perjamuan pernikahan di hotel bintang 5. Yang mahal pula, pasti makanan enak dong. Iya kan? Waduh, terus terang ya, saya paling suka kalau dapat undangan pernikahan di hotel bintang 5. Ya, saya nggak usah sebut lah nama hotelnya. Karena saya tahu, pasti di restorannya itu, maksud saya di tempat, di hotel bintang 5 itu ya biasanya makanannya itu biasa dari restoran di hotel itu ya. Pasti enak gitu. Saya pernah menghadiri pesta pernikahan anak dari seorang teman yang dilakukan di hotel bintang 5. Astaga, makanannya lobster gitu ya, oyster, pokoknya keren-keren deh. Pokoknya keren-keren. Oke? Nah, kembali lagi kepada ketakutan orang Hong Kong jika mendapatkan undangan pernikahan, apalagi jika pernikahan itu dilakukan di hotel bintang 5 yang mewah. Begini, ternyata ada tradisi di Hong Kong yang mana jika Anda menerima undangan pernikahan, ya, dari teman ke kerabat ke, ternyata ada tabelnya gitu. Ada tabelnya yang menyatakan angpau atau ya angpau lah. Yang harus Anda berikan kepada sang pengantin itu sesuai dengan tempat pernikahan itu dilanjutkan. Misalnya, kalau pernikahan itu dilakukan di hotel bintang 5, kalau saya baca tabelnya, maka angpau Anda minimum harus 3 juta. 3 juta. Tentu kalau pernikahan itu dilakukan di hotel yang lebih rendah kelasnya, ya tentu tidak perlu minimum 3 juta. Oke? Jadi bagi mereka yang tinggal di Hong Kong dengan gaji pas-pasan, begitu menerima undangan pernikahan yang akan dilakukan di hotel bintang 5, mereka sudah berpikir gitu, astaga, saya harus sediakan uang minimum 3 juta plus minus ya. Minimum loh, gak boleh kurang. Kalau enggak, waduh, malu saya. Oke, masalahnya bukan sampai di situ saja. Kalau Anda cuma memberikan angpau itu,
Anda cuma taruh nama di belakang angpau itu, seperti biasa kita memberikan angpau kepada orang yang menikah, terus Anda masuk, Anda makan, Anda pulang, maybe oke gitu. Dan paling ketika si sang pengantin atau keluarganya membuka angpau itu satu persatu dan mencatat, paling mereka bergumam, aduh, si Chandra ini memberikan kurang dari 3 juta misalnya. Ya, masa bodoh gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah di sana, ketika angpau itu diberikan, dibuka di meja pemberian angpau itu, langsung dibuka, dicatat dulu namanya siapa, dibuka, dihitung uangnya. Nah, itu kan akan mempermalukan Anda jika Anda tidak memberikan sesuai batas minimum. Dan diucapkan keras-keras, misalnya Chandra Teja 4 juta misalnya. Kalau Anda memberikan di atas batas minimum, kemudian disebutkan 4 juta gitu ya. Wah, tentu Anda senang dong ya. Anda disebut namanya. Apalagi kalau misalnya saya memberikan angpau 10 juta gitu. Wah, berapa kali lipat gitu ya dari batas minimum. Bangga saya. Tapi kalau saya cuma bawa 1 juta, disebut Chandra Teja 1 juta, kurang dari minimum misalnya. Malu saya. Dan itu sudah tradisi di Hong Kong. Mau diapain? Oke? Nah, kembali ke masalah persepuluhan. Saya tahu ada gereja yang setiap bulannya, walaupun sekarang dia sudah berubah ya, setiap kali jemaatnya memberikan persepuluhan, besarnya persepuluhan yang diberikan itu dicantumkan di samping nama di warta jemaat. Misalnya Chandra Teja memberikan seperti tadi contohnya ya, 3 juta misalnya. Artinya apa? Kalau di kemudian hari Anda memberikan kurang dari 3 juta, kan orang bertanya-tanya gitu ya. Oh, kenapa dia kasih kurang dari 3 juta? Itu salah satu misalnya. Atau mungkin orang yang memberikan persepuluhannya kecil, kalau ditulis cuman memberikan 50.000 gitu ya. Padahal dia rela memberikan 50.000 itu. Kan malu ya kalau dicantumkan nilainya. Oke? Apalagi kalau ada orang yang memberi bulan ini, bulan depan tidak memberi, kemudian bulan depan tidak memberi, kemudian bulan depan lagi baru memberi. Bisa terlihat gitu. Oke? Nah, inilah trik-trik yang dilakukan oleh sebagian gereja. Ya. Untuk supaya si pemberi persepuluhan itu mau tidak mau memberikan persepuluhan itu. Apalagi dengan khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa jika Anda tidak memberikan persepuluhan, maka Anda mencuri milik Tuhan. Astaga. Di mana ya ayatnya yang bilang kalau orang Kristen tidak memberi, itu mencuri milik Tuhan. Padahal di hukum Taurat, persembahan persepuluhan itu pun cuma diatur untuk mereka yang bertani dan beternak. Jadi orang Israel waktu zaman itu yang menjalankan persepuluhan sesuai hukum Taurat hanya mereka yang bertani dan yang beternak. Karena persepuluhan itu bentuknya adalah makanan, hasil ladang, hasil sawah, dan hasil peternakan. Daging. Itu pun hanya 4 binatang, lembu, sapi, kambing, domba. Anda tidak bisa memberikan ayam sebagai persepuluhan. Anda tidak bisa memberikan babi sebagai persepuluhan, apalagi babi itu haram secara hukum Taurat. Anda tidak bisa memberikan kelinci kalau Anda berternak kelinci. Kelinci pun haram. Kalau Anda berternak ikan lele pun haram secara hukum Taurat. Tahukah Anda? Anda tidak bisa. Nah, kalau Anda guru, Anda tabib, tukang batu, tukang bangunan yang mendapatkan upah, Anda tidak bisa memberikan persepuluhan dalam bentuk uang. Dan Anda tidak dituntut untuk memberikan persepuluhan karena hanya petani dan peternak. Jadi dari mana bisa ada ide yang bilang kalau orang Kristen tidak memberikan persepuluhan, maka dia mencuri milik Tuhan. Lah, bagaimana waktu zaman Taurat itu para buruh, para tukang kayu, tukang bangunan, tukang pahat, tabib, guru yang mendapatkan imbalan dalam bentuk materi.
Mereka tidak diharuskan dan tidak bisa memberikan persepuluhan karena mereka bukan petani, bukan peternak. Apakah mereka pencuri milik Tuhan? Ya tidaklah. Oke? Jadi konsep persepuluhan saja banyak yang tidak dimengerti oleh gereja-gereja modern zaman sekarang. Kemudian pakai cap lagi, jika Anda tidak memberikan persembahan persepuluhan, maka Anda adalah pencuri milik Tuhan. Di mana? Ayatnya di mana? Oke? Anda mau tahu, orang Israel sekarang itu tidak bisa melakukan persepuluhan. Kenapa? Bukan karena mereka pelit, karena bait Allah tidak ada lagi di sana. Karena salah satu syarat untuk memberikan persepuluhan harus ada bait Allah. Nggak ngerti kan? Jadi orang yang diberi mandat harus melakukan persepuluhan saja sudah tidak bisa melakukan persepuluhan. Loh, kok Anda harus ditakut-takuti ya untuk memberikan persepuluhan? Mengungkapkan ini bukan mengajari Anda untuk jadi pelit. Asik, Pak Chandra bilang kita nggak usah kasih persepuluhan sehingga Anda tidak memberi kepada gereja Anda. Salah, bukan itu maksud saya. Kalau Anda memang rela memberikan 10% dari gaji Anda, silakan. Tapi kalau saya memberikan 10% dari penghasilan saya tidak menyebut itu persepuluhan saya. Saya bilang saya hanya memberi 10% dari penghasilan saya. Dan itu bukan persepuluhan saya, karena persepuluhan bentuknya bukan uang. Dan saya bukan petani dan bukan peternak yang harus memberikan persepuluhan. Apalagi saya tidak melakukan hukum Taurat. Sudah mulai pintar, sudah mulai mengerti. Oke? Tapi itu tidak akan misalnya membuat saya tidak memberi. Tetap saya memberi. Kalau saya bisa memberi 15%, puji Tuhan. Atau Anda bisa memberi 20%, haleluya. Tetapi orang Kristen tidak dituntut memberikan persembahan sesuai dengan aturan-aturan Taurat lagi. Dengan persentase tidak ada. Oke, apalagi jika ada praktek-praktek di sebagian gereja yang misalnya menjelang akhir bulan yang membuat tadi orang menjadi malas, takut, trauma gitu ya, takut dipermalukan ke gereja. Karena ada beberapa gereja yang ketika menjelang akhir bulan, persepuluhan itu harus dibawa. Kemudian ada tanda kutip sebuah ritual. Mereka yang mau memberikan persepuluhan itu diminta untuk berdiri, angkat amplop uang persepuluhan itu, dan berbaris maju ke depan dan memasukkan amplop uang persepuluhan itu ke sebuah kotak. Artinya apa? Akan ada orang-orang yang pada saat itu tidak memberikan persepuluhan. Pasti kalau dia jujur ya, dia tidak akan berdiri. Dia tidak akan angkat amplopnya tinggi-tinggi. Dan dia tidak akan melangkah ke kotak persembahan itu memasukkan amplop kosong. Kalau dia mau jujur. Tapi daripada dia malu, maka praktek ini akan membuat orang jadi berbohong kan di gereja. Daripada malu saya bawa aja amplop ya. Isinya kosong, saya nggak taruh nama, kan boleh kasih persepuluhan nggak pakai nama. Dia angkat, begitu maju dia masukkan tapi kosong. Ini kan akan mencetak orang-orang Kristen yang berbohong di gerejanya sendiri. Nah, praktek seperti ini tak lain dan tak bukan ingin mempermalukan mereka yang tidak bawa persepuluhan. Inilah yang membuat tidak sedikit orang Kristen di gereja yang seperti ini, maksud saya, jadi malas ke gereja, apalagi menjelang akhir bulan. Oke? Karena ada suatu tindakan yang tanda kutip disengaja ya untuk mempermalukan orang-orang yang tidak membawa persepuluhan. Apalagi setelah itu dikhotbahkan bagi Anda yang tidak atau menahan persepuluhan Anda itu mencuri milik Tuhan. Dari mana milik Tuhan? Itu milik orang Lewi. Di Indonesia mana juga ada orang Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Yang berhak menerima persepuluhan adalah ada 4 pihak ya. Orang Lewi, janda yang benar-benar miskin, anak yatim, dan orang asing, pendatang. Saya mau tanya, di gereja mana yang memberikan kepada janda, anak yatim, dan orang asing? Dalam hal ini perantau. Kemudian diberikan ke Lewi. Mana orang Lewinya?
Coba pendeta Anda tes darahnya, ada nggak DNA Lewinya? Padahal di zaman Taurat ada sejumlah orang, ya, orang Lewi sebenarnya, tapi dia mau minta diangkat menjadi imam. Padahal imam itu hanya boleh dari Lewi keturunan Harun. Ya, dia ngotot minta diangkat. Itu pun dia dihukum mati. Artinya, dalam tata cara hukum Taurat, itu benar-benar strict. Kalau Anda bukan Lewi keturunan Harun, Anda nggak bisa jadi imam. Anda hanya bisa jadi Lewi biasa. Apalagi orang yang bukan Lewi mau mengaku Lewi supaya dapat persepuluhan, dihukum mati. Anda tahu mengapa Tuhan Yesus tidak menarik persepuluhan untuk dirinya? Dia kan gembala agung kan? Gembala sidang di seluruh dunia itu menyembah gembala agung kan? Nah, gembala agungnya aja tidak terima persepuluhan. Loh, kenapa gembala-gembala sidang gereja di dunia ini menerima persepuluhan? Aneh bukan? Anda mau tahu kenapa Tuhan Yesus tidak menerima persepuluhan? Saya kasih tahu rahasianya. Karena dia bukan orang Lewi. Dia bukan orang Lewi. Kalau dia menerima persepuluhan dari jemaat, dia akan lebih cepat naik ke kayu salib. Karena dia dituduh mencuri hak orang Lewi. Sederhana. Sekali lagi, saya bukan sedang mengajari Anda untuk tidak memberi kepada gereja. Saya tidak sedang mengajari Anda untuk tidak memberi 10% kepada gereja. Kalau Anda memberi 10% dari penghasilan Anda ke gereja, silakan. Tapi itu bukan persepuluhan bagi saya. Anda mau memberikan 15%, lebih bagus. Tapi kalau Anda lagi susah cuma bisa 5%, jangan bersedih hati. Baca saja 2 Korintus 9 ayat 7. Itu pedoman persembahan yang Anda harus berikan ke gereja bagi orang-orang percaya. Disitulah Anda mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi bukan lagi dengan cara mengancam orang dengan persepuluhan. Oke? Rasanya cukup detail ya apa yang saya ungkapkan gitu ya. Ya, ini adalah kebenaran Alkitabiah. Anda tidak percaya, baca Alkitab Anda dari depan sampai belakang, Anda akan temukan ini. Terutama tentang fakta bahwa Yesus tidak pernah menerima persepuluhan karena dia dari suku Yehuda, bukan dari Lewi. Kalau dia memungut persepuluhan, maka dia mencuri milik orang Lewi dan dia akan naik ke kayu salib lebih cepat. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka terbebas dari ancaman tidak masuk surga kalau tidak bayar persepuluhan, tidak akan diberkati dan segala macam kalau tidak taat bayar persepuluhan. Itu semua bohong. Oke? Seperti biasa, shalom.